Baik, terima kasih rekan Bagas Afrianto, para mitra dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore hari ini kita akan melanjutkan dialog yang sudah berlangsung selama 2 hari kemarin bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Dan hari ini kita akan mengadakan bincang sore ataupun dialog masih bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dalam hal ini penyuluh sosial masyarakat. Dan di sore ini dialog akan berlangsung selama 1 jam dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkotika bersama saya, Ahya Az-Zahra. Nah, para mitra dimanapun Anda berada, saat ini sudah bersama kami narasumber yang akan membersamai kita di dalam dialog bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkotika. Langsung saja kita sambut ketiga narasumber kita pada sore ini. Ada Bapak Wiwan Muhammad selaku penyuluh sosial masyarakat. Kita sapa Bapak Wiwan. Assalamualaikum Bapak Wiwan, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Wiwan? Ya, baik-baik saya. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya narasumber yang kedua ada Bapak Kurniawan Siahaan selaku staf konselor Yayasan Rehabilitasi Bersemi atau Bersama Sehat Mandiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Insya Allah kita semua sehat dan dalam lindungan Allah. Yang berikut ada Bapak Marwin, juga sama ya, selaku staf konselor Yayasan Rehabilitasi Bersemi atau Bersama Sehat Mandiri. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Marwin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Para mitra dimanapun Anda berada, seperti yang Zara sampaikan bahwa dialog kita pada sore ini adalah pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, Bapak, kita ketahui bersama bahwa narkoba itu secara umum ya bisa merusak atau bisa mengubah kehidupan seseorang, khususnya yang paling spesifik adalah pelajar. Nah, sebenarnya apa sih narkoba dan bagaimana seseorang bisa dikatakan menyalahgunakan narkoba ataupun narkotika secara luas? Nah, ini bisa dijelaskan oleh Bapak siapa? Bapak Wiwan mungkin selaku penyuluh sosial masyarakat, silahkan. Ya, terima kasih. Dari kami penyuluh sosial masyarakat Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini memang narkoba adalah suatu yang merupakan musuh kita di Indonesia ini, sehingga Indonesia itu dikatakan darurat narkoba. Iya. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya ada suatu slogan, mari bersama kita selamatkan keluarga Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang lebih spesifik lagi nafsa, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Menurut perhitungan dari tim peneliti bahwa jumlah pecandu nafsa ini di Indonesia atau narkoba semakin meningkat dari tahun 2019 3,5 sampai sekarang itu meningkat terus, sehingga penyalahgunaan narkoba ini lebih spesifik yaitu kaula muda. Ya, pelajar dan mahasiswa. Iya. Karena kenapa? Ini berawal dari hanya awal untuk ajang coba-cobaan. Dari percobaan itu sehingga muncul rasa kecanduan dan ya dari 3 dari 10 pengguna nafsa ini adalah sehingga pelajar dan mahasiswa. Jumlah pengguna nafsa juga ini bisa 10 kali lipat dari jumlah yang terdata sekarang. Itu menurut peneliti berdasarkan penelitian Profesor Dr. Dadang Hawari. Setiap tahunnya sekitar 15.000 orang mati sia-sia karena penyalahgunaan nafsa atau narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya.
Maka dengan nafsa ini dia akan muncul atau sebagai pencetus penyakit atau penyakit yang dikatakan gangguan jiwa, yang dikatakan istilahnya bahasa ilmiahnya skizofrenia. Skizofrenia yang dimana dia mengakibatkan gangguan-gangguan otak dari pengguna nafsa ini. Untuk kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan nafsa ini itu setiap tahun menurut penelitian bahwa sebesar 50 triliun per tahun. Tahun 50 triliun ya. Ya. Dari 180 kasus penyalahgunaan, 80 diantaranya narkoba itu adalah penyalahgunaan nafsa. Besar 84% itu pengguna nafsa. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus dari negeri ini tentunya kita harus menjaga diri, kesadaran diri kita, dan penyalahgunaan itu dikatakan bukan seorang kriminal. Jadi penyalahgunaan narkoba bukan dikatakan sebagai kriminal, itu hanya moral ya. Ini dari hasil IPWL. Jadi IPWL itu instansi penerima wajib lapor dengan pemulihan rehabilitasi korban penyalahgunaan nafsa ini. Jadi narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Sehingga ini dikatakan penyalahgunaan nafsa bukan pelaku kriminal. Itu ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang nomor 35 tahun 2019 pasal 54 dinyatakan bahwa pecandu dan penyalahguna nafsa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. IPWL ini atau instansi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis, dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa. Nah, ini dulu yang kami. Iya, kalau saya menggarisbawahi itu fokusnya di sebenarnya penyalahgunaan narkoba ini bukan kriminal ya, tidak dikatakan kriminal tapi lebih ke moral. Nah, sebenarnya seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini? Dari Bapak Marwin mungkin atau Bapak Kurniawan bisa menjelaskan, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Dampak daripada narkoba itu sebenarnya ada 4. Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Dan apabila narkoba ini kita konsumsi setiap hari, yang terjadi pada kita adalah perubahan daripada bio, psiko, sosial, dan spiritual. Iya. Sehingga perubahan tadi menimbulkan pola pikir juga bisa berubah, tingkah laku juga akan bisa berubah, diakibatkan oleh zat adiktif tadi. Jadi mungkin seperti itu. Jadi di sini saya coba menambahin dari Bapak sampaikan tadi. Narkoba itu adalah suatu penyakit adiksi kronis yang tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dipulihkan, yang menyerang sistem saraf otak si pemakainya. Iya, berarti pengguna narkoba
sudah tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dipulihkan. Meskipun sudah pulih, tetapi belum bisa dikatakan sembuh ya. Karena dia sifatnya kronis. Ya, dan menarik kita informasikan ke seluruh para mitra dimanapun ada berada bahwa ternyata Bapak Kurniawan Sihaan ini yang saat ini sudah menjadi staf konselor adalah ex narkotika ya, pernah menggunakan narkotika dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah satu staf konselor. Nah, ini bisa dibagikan pengalamannya Bapak. Apa yang melatar belakangi sampai Bapak Kurniawan kok bisa terfikir untuk menggunakan atau coba-coba menggunakan narkotika? Oke, terima kasih. Saya coba akan menceritakan bagaimana pertama kali saya itu namanya mencoba-coba narkoba. Itu dari pergaulan, lingkungan, mungkin bisa di sekolah dan lingkungan di masyarakat. Iya. Saya dulunya sudah memakai narkoba itu hampir sekitar 15 tahun lamanya. Banyak hal perubahan dalam diri saya setelah saya mengkonsumsi zat tersebut. Banyak masalah yang ditimbulkan daripada kita memakai barang tersebut, yaitu zat adiktif tadi. Gitu. Dan setelah saya dimasukkan ke dalam rehabilitasi dan saya menjalani proses rehabilitasi, di situ saya baru terbuka pikiran saya. Baru saya sadar bahwa narkoba itu adalah suatu masalah buat diri saya. Jadi yang perlu digarisbawahi, narkoba itu adalah biang masalah. Jadi apabila kita pakai narkoba, tandanya kita mendekati suatu masalah. Iya. Jadi buat mungkin saudara-saudara yang ada di luar sana, kalau tidak ingin mempunyai suatu masalah, jangan coba-coba namanya memakai narkoba. Sekali. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dampak ya, hal-hal yang bisa berdampak negatif atau berbahaya ketika menggunakan narkoba, salah satunya adalah psiko atau lebih ke psikis mungkin ya, seperti itu ya. Apakah ini berbahaya juga untuk orang lain yang kemudian berdekatan dengan kita gitu, misalkan kalau kita menggunakan narkoba? Iya, mungkin dampaknya bisa juga sangat merugikan orang lain. Karena tingkat dari masalah psiko itu bisa contohnya ya emosional yang meningkat gitu. Oke, nah untuk masalah dampak penggunaan ini sebetulnya secara fisik ini sebenarnya dampak daripada orang yang menggunakan narkoba apa sih lebih spesifiknya, supaya kita bisa tahu ternyata oh ini loh orang yang menggunakan narkoba ternyata ciri-cirinya seperti ini, dari segi fisik atau segi psikisnya seperti ini. Mungkin Bapak Marwin bisa menjelaskan? Oke, makasih. Mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang masalah fisik yang oleh pemakaian narkoba itu, yaitu contohnya kayak badan kurus, tidak ya, nafsu makan berkurang, susah tidur, banyak dampak-dampak yang lain. Mungkin itulah salah satu contohnya yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk dari segi psikisnya, dampak yang spesifik dari segi psikis orang yang sudah menggunakan narkoba itu bagaimana? Kalau untuk dampak yang psikis dari orang yang menggunakan narkoba itu kelihatan sekali sebenarnya. Dari tingkah laku, attitude yang dia keluarkan pada saat dia menggunakan. Perubahan itu pasti akan terlihat pada orang yang memakai narkoba tadi. Mungkin mudah marah gitu ya, emosional, mudah marah, terus kemudian tersinggung, cepat tersinggung, seperti itu ya. Atau kalau saya pernah dengar orang yang menggunakan narkoba itu biasanya suka menyendiri ya, sudah tidak bisa bersosialisasi lagi, mungkin seperti itu. Nah, para mitra dimanapun Anda berada, kami buka layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau narkotika kepada 3 narasumber kita di sore ini. Kami buka di 2 line telepon di 0435838461 atau di 085298807553. Dan baik Bapak, sebelum kita terima penelpon yang ingin bergabung, saya masih ingin bertanya lagi, sebenarnya
apa sih cara yang paling efektif kemudian untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba ini? Apalagi sekarang ini banyak kita dengar anak-anak muda ataupun para pelajar yang sudah mulai mencoba-coba menggunakan narkoba. Nah, tapi sebelum menjawab yang itu, saya teringat nih, ada informasi ada anak-anak muda yang mencoba menggunakan yang sejenis lem. Iya. Apakah itu juga bisa disebut dengan penyalahgunaan narkoba karena itu kan bisa menyebabkan ketergantungan? Silakan. Ya, kalau yang sekarang sekarang itu ya lem Ehabon. Iya. Jadi dia termasuk zat adiktif itu. Ada zat-zat adiktif yang ada pada lem itu yang mengakibatkan pelajar itu kecanduan dengan zat yang itu. Ketergantungan ya. Jadi dia candu dengan zat yang ada di lem yang ada. Dan parahnya kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar itu yang sudah mulai mencoba-coba hal tersebut. Nah, ini bagaimana Bapak cara yang paling efektif ya untuk mencegah hal ini? Jadi kami sebagai penyuluh sosial masyarakat ini secara swadaya mandiri sudah turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang penyalahgunaan napsa ini. Kita ke napsa karena di situ ada zat adiktif lainnya itu. Bahan-bahan zat adiktif lainnya itu ada pada kehidupan sehari-hari, sehingganya ini akan disalahgunakan. Memang dia obat, tapi untuk orang sakit ini zat sebenarnya. Yang salahnya itu di penyalahgunaannya, yang menggunanya orang yang sehat, sehingga itu dikatakan penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan. Ya, kembali kami sebagai penyuluh sosial masyarakat Provinsi Gorontalo yang ditugaskan di wilayah Kota Gorontalo itu sudah turun ke lapangan, terutama di sekolah-sekolah yang sekolah dasar, dan ini merupakan penyalahgunaan pencegahan secara dini bagi anak-anak pelajar yang kita mulai dari siswa SD. Siswa SD sekota Gorontalo itu kita sudah jadwalkan, sudah kita sosialisasikan, dan masih berlanjut kegiatan itu karena kemarin ada musibah dengan COVID-19, masa kegiatan kami terhenti. Insyaallah dengan masa berlalunya musibah COVID-19 ini, kami sebagai penyuluh sosial masyarakat Provinsi Gorontalo yang ditugaskan di Kota Gorontalo ini akan lanjut kembali misi kami, mensosialisasikan secara dini tentang apa itu narkoba, apa penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak usia dini, pelajar. Kita tahan dulu Bapak, kita angkat dulu telepon. Halo. Halo, sore. Iya, sore. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Aman di Talaga. Bapak Aman, silahkan Bapak mau bertanya kepada narasumber. Iya, begini, tadi kan saya sempat dengar itu katanya yang kurus begitu, terus susah tidur, susah makan. Iya, itu maksudnya itu sebagian dari pecandu atau gimana? Atau pemakai? Iya, hanya itu Bapak Aman? Ada lagi, kebetulan gini mau tanya. Kalau rokok itu termasuk enggak bagian dari narkoba atau apa gitu yang kayak bisa untuk kecanduan gitu? Ya maksudnya rokok itu sejenis enggak dari kayak gitu narkoba atau apalah? Oke. Iya, itu aja mau ditanyain. Oke, hanya itu Bapak Aman? Iya, makasih. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini memang ya, saya juga sebenarnya tadi sedikit menangkap
ciri-ciri ya ataupun dampak daripada orang yang terkena atau menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, yaitu ciri fisiknya badan kurus, kemudian susah tidur, kemudian kurang nafsu makan, begitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Aman ini merasa bahwa saya nggak pakai narkoba, tapi saya seperti itu. Nah, Pak, ini bagaimana? Silahkan, Bapak. Oh iya, oke, saya mungkin jelaskan sedikit ya. Maksudnya contohnya itu kalau kita punya anak lah, terus kita lihat tingkah lakunya itu anak susah tidur kalau malam, dia sampai pagi, terus disuruh makan jarang makan, tidak makan di rumah, mungkin jarang makan, terus nafsu makannya berkurang, begitu kita bisa curiga bahwa itu anak bisa menggunakan narkoba. Begitu, mungkin begitu ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kurniawan lebih spesifik penjelasannya. Gimana tadi nih? Tadi kan dijelaskan oleh Bapak Marwin bahwa orang yang terkena atau terkena dampak daripada penggunaan narkoba ini yaitu badan kurus, kemudian sulit tidur, kurang nafsu makan. Nah, tadi Bapak Aman bertanya apakah memang seperti itu? Saya yang tidak menggunakan narkoba, tapi ciri-cirinya juga seperti itu. Oke, tapi selamat sore. Yang dominan memang seorang pengguna itu memiliki fisik yang kurus. Bisa dilihat dari fisik dan bentuk mata dia. Bentuk mata seseorang tersebut pasti akan berubah apabila dia memang sudah mengkonsumsi zat adiktif tersebut. Iya, berbeda dengan orang yang tidak menggunakan. Kalau masalah makan atau tidaknya memang iya, sebenarnya sih iya. Cuman kan ada juga orang yang memang tidak selera makan juga. Tapi masalah untuk seorang pecandu ya itu biasa. Kalau untuk makan memang mereka kurang. Untuk porsi tidur juga, pola hidupnya selalu tidak sesuai dengan pola hidup orang normal. Seperti itu. Kalau untuk yang sering kejang-kejang itu sudah masuk di fase apa? Atau masih dalam tahap coba-coba? Biasa kan ada yang kemudian tiba-tiba merasa badannya menggigil gitu ya. Silahkan Pak. Kalau untuk masalah itu bisa dikatakan itu udah namanya proses sakau itu ya. Sudah orang yang sudah benar-benar namanya menggunakan zat tadi yang sudah dikatakan seorang pecandu. Seorang pecandu itu akan mengalami masa proses itu biasa sewaktu dia menjalani withdrawal, proses pemutusan zat dalam diri dia. Apabila dia tidak memakai barang tersebut, mungkin efek dari tidak pemakaian dia tadi bisa seperti kejang-kejang, emosional yang sesaat, mungkin seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, terkait dengan rokok, katanya apakah rokok juga itu termasuk, karena iya seperti kita ketahui bersama bahwa ada yang mengatakan bahwa rokok adalah awal mula seseorang melangkah mencoba-coba narkoba. Nah, apakah rokok juga seperti yang ditanyakan oleh Bapak Aman tadi? Iya, jadi tadi kami sudah jelaskan secara spesifik bahwa kita ke nafsa. Jadi narkotik, alkohol, psikoterapi zat aktif. Sehingga ada pembagiannya. Kalau narkoba kan itu ada sabu-sabu, heroin, apa semua. Kalau alkohol ya minuman-minuman yang beralkohol. Kalau psikotropika kan itu yang sudah canggih, ekstasi apa seperti. Zat adiktif ini ada pada bahan-bahan seperti rokok, nikotin, itu zat adiktif. Pembagiannya seperti itu. Ada di obat-obatan yang obat-obatan yang di apotik yang ada zat-zat adiktif untuk para pasien yang memang khusus pasien khusus ya, yang harus untuk gangguan jiwa. Ketika yang pakai obat ini orang sehat kan peruntukannya kan tidak. Betul. Makanya itu yang dikatakan adalah penyalahgunaannya itu ya. Iya, betul. Iya.
Sehingga saya tambahkan lagi, ini korban penyalahgunaan saya sebagai nafsa itu akan mengalami gangguan sinyal penghantar penghantar saraf pada susunan saraf pusat otak atau neurotransmitter, dan yang mengakibatkan gangguan mental berpikir dan perasaan dan perilaku, antara lain meninggalkan sholat, berbohong, dan manipulatif, bolos sekolah, kuliah atau pekerjaan, melakukan seks bebas, prestasi akademik dan kerja merosot, pulang larut malam, meninggalkan rumah, mengingat atau melanggar disiplin, baru minggat atau melanggar disiplin, perilaku agresif, mudah marah, tersinggung, perkelahian, kekerasan di mana-mana. Dan itu dorongan seksual tidak terkendali. Oke, kita terima dulu penelpon Bapak. Halo. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ibu Ayu di Telaga. Iya, silakan Ibu Ayu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, menarik sekali untuk pembahasan dialog pada sore hari ini, pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Kalau kita berbicara masalah narkotika, bahkan bukan hanya di Gorontalo tapi juga di Indonesia, seperti yang sudah disampaikan oleh salah seorang narasumber tadi, kasus yang setiap tahun terus meningkat, bahkan tidak ada penurunan dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Kendati kita ketahui regulasinya sudah jelas, aturannya sudah sangat jelas. Bahkan kasus narkoba ini bahkan fenomena gunung es yang sebelumnya kita ketahui fenomena gunung es itu ada di penderita penyakit HIV dan juga AIDS. Namun kini penyalahgunaan narkotika pun sudah bisa dikatakan kasusnya merupakan fenomena gunung es. Saya sebenarnya bisa justru saya lebih tertarik kalau ketika kasus narkotika ini kasus elit. Mengapa demikian? Karena dikatakan kasus elit banyak sekali terjadi di kalangan pejabat, di kalangan artis, dan sangat jarang terjadi untuk kalangan ataupun masyarakat di tingkat bawah yang ekonominya di tingkat bawah. Kendati kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia, Gorontalo khususnya, yang sudah memiliki badan tersendiri dalam penanganan narkoba, BNN dalam hal ini, terus juga ditambah dengan dinas sosial yang memiliki satu bidang rehabilitasi khusus narkoba, ditambah lagi dengan program dari dinas sosial. Sebenarnya ini sudah sangat kuat kalau menurut saya. Tapi mengapa kasus ini masih terus bertambah dari tahun ke tahun? Apakah karena masyarakat kurang sadar dengan regulasi, atau mungkin ketika ada yang ditemukan kasus positif dengan misalnya hukuman 1 atau 2 tahun penjara saja dan lain sebagainya, apa tidak pantas ketika ada yang ditemukan khususnya untuk di kalangan pejabat ya, atau di kalangan kalau di secara nasional ini tingkat artis, apa tidak ada regulasi yang mengharuskan diberikan saja efek jera, sehingga ketika ini menjadi percontohan untuk masyarakat, maka tidak akan terulang lagi dan tidak akan ada kasus bertambah dan bertambah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada ketiga narasumber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, menarik sekali pertanyaannya bahwa di Indonesia khususnya Gorontalo ya, kita ini sudah memiliki badan pencegahan narkoba ya, dan seperti yang disampaikan tadi setiap tahun
ini pengguna narkoba semakin meningkat, bukan kemudian semakin menurun. Nah, bagaimana menanggapi pertanyaan daripada Ibu Ayu tadi? Silahkan, dari Bapak siapa yang akan menjawab? Bapak Wiwan boleh? Atau Bapak Kurniawan? Diulang dulu. Pertanyaannya Pertanyaan lebih spesifik. Lebih spesifik maksudnya apakah kita bisa apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan BNN untuk mencegah daripada penyalahgunaan narkoba ini, karena kita tahu bersama bahwa setiap tahun pengguna narkoba ini bukannya semakin menurun tetapi semakin meningkat. Apakah tidak diberikan kemudian hukuman atau punishment agar supaya ada efek jera daripada pengguna narkoba ataupun dari masyarakat yang kemudian menggunakan bahan-bahan ataupun narkotika? Silakan. Begini, jadi kami sebagai penyuluh sosial masyarakat, tujuan kami hanyalah memberikan penyuluhan, sosialisasi terhadap generasi yang ada usia dini. Maka dari itu, dari usia dini ini akan tertanam penyalahgunaan narkoba ini tidak merajalela atau tidak pemutusan generasi untuk penyalahgunaan narkoba ini. Pada dasarnya narkoba tidak dilarang kalau menurut Hasilin, hanya saja yang salahnya penyalahgunaannya itu, karena mungkin saja dari si peneliti bahwa narkoba ini mungkin zat adiktif ini berguna pada orang yang memang spesifik penyakitnya apa. Nah, ini jadi untuk ke depan bagaimana narkoba ini semakin berkurang di tingkat penyalahgunaan yang dikatakan tadi, ada pejabat-pejabat yang menggunakannya itu sekarang kan kita lihat kenyataannya kan langsung ditindaki untuk diamankan ya. Iya. Dan apa tidak ada kemudian cara bagaimana agar supaya diberantas dari akar-akarnya seperti itu, agar supaya tidak ada muncul lagi di permukaan. Kemudian kan mungkin yang di permukaan sudah direhabilitasi atau mungkin diberikan hukuman, diberikan sanksi, tetapi ternyata setelah itu ada lagi yang kemudian muncul di permukaan. Nah, berarti ini memberantasnya tidak sampai ke akar-akarnya, apalagi seperti yang disampaikan tadi bahwa narkoba ini sebenarnya bukan kriminal tapi hanya lebih ke merusak moral. Bukankah merusak moral itu lebih berbahaya daripada seorang kriminalitas? Silahkan. Ya, jadi kami katakan tadi bahwa penyalahgunaan narkoba ini bukan seorang kriminal tapi moralnya. Kita kembali ke diri kita. Bagaimana contohnya tahun ini kita menghadapi masalah terjaring atau tertangkap untuk narkoba. Ya. Jadi dalam hal ini ada rehabilitasi. Di rehabilitasi itu merubah perilaku dari yang kemarin kita menggunakan narkoba ini, sehingga dengan perilaku direhabilitasi dengan bagaimana tata cara kehidupan kita itu. Salah satunya adalah bagaimana kita dilatih untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan sholat waktu, sehingga perbuatan yang atau perilakunya yang kemarin itu akan dilupakan itu.
Nah, tinggal bagaimana kita kembali ke karakter pribadinya, atau dia tinggal di lingkungan yang bagaimana. Kalau tinggal di lingkungan atau di lingkungan teman-teman yang ini kan akan kembali lagi, sehingga kita kembalikan kepada dirinya masing-masing, ya, sehingga dia akan sadar. Coba kalau direhabilitasi, tempatkan dia di tempat orang yang melaksanakan atau berperilaku yang baik, ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan sholat 5 waktu, sehingga ini akan ini upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana caranya untuk merubah seseorang itu. Iya, berarti pemerintah lebih ke mengadakan program, ya, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lingkungan, sosialisasi, mungkin lebih ke situ ya, sosialisasi bagaimana agar supaya kita tidak terjerat yang namanya narkoba atau tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, tetapi memang itu sih menarik, tetapi kalau yang dari akarnya itu tidak kemudian dipangkas, tidak dihentikan begitu ya, mungkin ya akan seperti ini saja. Menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya sebenarnya di sini saya mau coba untuk berbicara, tapi bukan untuk menyalahkan siapapun dari kota lain. Sebenarnya saya sudah pernah mengalami proses di masa itu. Jadi proses di masa itu, kenapa narkoba itu tidak bisa diberantas? Karena pasar narkoba itu di Indonesia sangat menggiurkan. Jadi ada beberapa orang atau pihak yang menguntungkan pada saat itu. Jadi itu mungkin alasan kenapa narkoba ini sangat sulit untuk diberantas. Ada beberapa dari pihak yang memanfaatkan pasar narkoba ini. Mungkin seperti itu. Iya, saya lebih menarik ke pihaknya ini. Tapi ya kita tunda dulu. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita ataupun bincang sore kita pada sesi kali ini setelah beberapa lagu dan juga pesan-pesan singkat yang akan lewat berikut. 104,25 Top FM, para mitra, masih bersama ketiga narasumber di sore hari ini pada bincang sore ataupun dialog dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, menarik sekali tadi ya kita membahas bahwa ternyata perang yang paling besar di dunia ini bukan perang yang kemudian kita menodongkan pistol ataupun senjata yang kemudian pelurunya bisa menembus ke tubuh kita, tetapi ternyata perang yang paling besar adalah seperti ini, narkoba ya. Narkoba, karena narkoba ini bisa merusak moral, bisa merusak psikis, khususnya anak-anak kita yang memang anak-anak ataupun para remaja adalah aset ya, aset daripada negeri seperti itu. Nah, Bapak, ini menarik sekali untuk menjaga anak-anak kita yang merupakan aset terbesar ya, aset terbesar daripada bangsa dan juga negara. Ini sebenarnya apa sih rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penyuluh sosial masyarakat untuk mencegah daripada penyalahgunaan narkoba? Silakan mungkin dari Bapak. Ya, jadi kami sebagai penyuluh sosial masyarakat bermitra kerja atau mitra dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang di Kota Gorontalo dan provinsi. Kami tak akan henti untuk niat kami kepada generasi berikutnya, terutama dari usia dini, yang kami spesifik kepada anak-anak sekolah dasar. Ini kemudian kami akan terus pacu untuk sosialisasi tentang bahayanya narkoba ini dalam diri kita dan kehidupan yang ada di lingkungan
yang kita tinggalin. Dengan bagaimana kita beri siswa ini atau anak-anak yang usia dini ini, kita berikan mereka motivasi untuk bagaimana kemudian mereka, masa depan mereka itu cerah, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan perintah kepada Allah ataupun sholat 5 waktu, belajar mengaji, dengan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti ada latihan paduan suara ataupun olahraga, sehingga dalam sehari itu mereka sibuk dengan kegiatan positif, yang positif. Iya, berarti ini dengan lebih yang spesifik ke kita membentengi diri sendiri, gitu ya. Jadi mungkin di sini lebih ke peran orang tua. Orang tua menjaga anak ya, ataupun membuatkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak agar supaya nanti tidak melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Nah, kalau semisalnya seperti ini, seperti yang disampaikan Bapak tadi, anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau anak-anak zaman sekarang bukan anak-anak yang takut orang tua, tapi orang tua yang takut kepada anak-anak. Maksudnya lebih segan untuk menegur. Nah, ini bagaimana Bapak? Silahkan Bapak Kurniawan mungkin. Zaman sekarang kan zaman yang makin globalisasi, tantangan yang begitu besar, sehingganya mari kita kembalikan peran orang tua itu. Makanya kami tadi dari usia dini, usia yang masih duduk di sekolah dasar. Kalau sudah di SMP atau SMA itu sudah kita katakan bahwa mereka sudah pemikirannya sudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-teman mereka yang yang setiap hari ya nongkrong di tempat-tempat. Kalau dari siswa SD itu masih dalam pengawasan orang tua. Sehingga ini ada penguatan dari kami sebagai penyuluh kepada siswa maupun pada orang tuanya ini, bagaimana ini anak ini masa depannya cerah, cita-citanya ini menjadi dokter, menjadi seorang pengusaha yang sukses, seorang pilot. Ini kan dari anak-anak itu pasti ada. Sehingga peran orang tua juga kami mintakan untuk dalam pengawasan kegiatan atau kehidupan mereka setelah pulang dari sekolah. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi atau kegiatan yang mempunyai nilai positif, bakat untuk mereka dikembangkan. Jadi sekali lagi lebih ke keluarga, lingkungan, dan juga teman-teman yang bergaul ya dengan kita, agar supaya bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir Bapak, himbauan ataupun harapan untuk masyarakat ataupun remaja-remaja dan juga anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa. Jadi secara umum kami sebagai penyuluh sosial masyarakat Provinsi Gorontalo yang mitra kerja dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kota Kabupaten Kota Gorontalo, Gorontalo. Jadi mari kita bersama selamatkan keluarga atau lingkungan atau keluarga Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Semoga generasi penerus, generasi Indonesia menjadi generasi yang hebat, generasi yang bisa dihandalkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara yang sekarang dikatakan negara yang maju. Insya Allah kita doakan generasi berikutnya lebih baik, lebih cerah untuk kehidupannya
dan terarah dan berprestasi. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Dari Bapak Kurniawan mungkin ada pesan-pesan karena pernah mengalami hal serupa, bagaimana himbauan, pesan ataupun saran untuk masyarakat remaja khususnya? Kalau pesan dari saya buat masyarakat Gorontalo khususnya pada orang tua, pertama sekali coba lebih mendekatkan diri kepada anak. Dan buat orang tua yang sudah mengindikasi anaknya ada seorang pemakai, rangkul mereka. Jangan pernah dijauhi seorang mantan pecandu, orang pecandu. Karena apabila kalau kita jauhi mereka, mereka akan semakin liar di luar sana. Jadi buat bapak dan ibu masyarakat Gorontalo, apabila sudah keluarga yang teridentifikasi menyalahgunakan narkoba, sebaiknya rangkul mereka dan bawa mereka ke rehabilitasi. Karena seorang penyalahguna narkoba itu mereka hanyalah korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jadi mereka berhak untuk kita rangkul, mendapatkan tempat di mana supaya fungsi sosial mereka itu bisa diterima kembali di masyarakat. Dan buat saudara-saudara yang sudah pernah menggunakan narkoba, sebaiknya tinggalkan. Karena itu adalah suatu masalah buat hari-hari kalian di sana. Mungkin ya itu saja. Terima kasih. Dari Bapak Marwin. Oke, makasih buat saya. Betul juga yang dibilang Bapak, dekat dengan keluarga, bimbingan untuk sholat 5 waktu, semua. Terus mungkin yang sudah menggunakan itu bisa ke tempat rehabilitasi. Soalnya mengapa di tempat rehabilitasi itu ada namanya TC Behavior Management Shaping, pembentukan pemangkasan tingkah laku. Di situ kita yang buruk-buruk semuanya dipangkas. Dari sholat 5 waktu, mungkin kita seorang pecandu tidak pernah sholat, mungkin di situ. Dan tepatnya di Provinsi Gorontalo sudah ada rehabilitasi, yaitu Yayasan Bersemi. Mungkin ibu dari bapak-bapak keluarga yang punya anaknya kah bisa dibawa ke sana. Nanti mungkin itu saja dari saya. Makasih. Oke, berarti ini intinya adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri ke keluarga ya, dan kerjasamanya dari keluarga khususnya orang tua Bapak ya, bagaimana bisa membentengi anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang nantinya bisa menjerumuskan anak-anak pada penyalahgunaan narkotika. Baik para mitra dimanapun Anda berada, demikian dialog ataupun bincang sore bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dalam hal ini penyuluh sosial masyarakat. Kami sampaikan terima kasih kepada ketiga narasumber, Bapak Wiwan Muhammad, Bapak Kurniawan Siahaan, dan juga Bapak Marwin, atas kesempatannya yang sudah menemani kami berdialog di studio di sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak, kami sampaikan. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita sama-sama mencegah penggunaan narkoba. Kita sayangi anak-anak kita sayangi keluarga kita, saudara-saudara kita dari hal-hal buruk khususnya yaitu penyalahgunaan narkotika. Demikian para mitra dialog ataupun bincang sore kita di sore kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.